Pendalaman Iman Katolik BKSN 2020 Minggu 20 September 2020. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita akan menggali peneguhan iman dan menggali inspirasi dari sabda Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan telah memilih kita sebagai murid-muridnya. Kendati pun kita tidak layak karena berbagai kekurangan dan dosa kita, dengan mensyukuri setiap kemurahan Tuhan yang ada pada diri kita masing-masing, kita belajar dan terus berusaha untuk menjauhkan diri dari sifat iri dan dengki. Kita mengetahui bahwa sifat iri dengki merupakan salah satu akar dosa terhadap sesama, ya Tuhan Allah yang Maha Penyayang. Pada saat ini, kami sekeluarga kembali berkumpul untuk beribadah kepadamu dengan membaca serta merenungkan sabdamu. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menangkap makna dari semua sabdamu yang sangat berguna dalam peneguhan iman kami kepadamu. Karuniakanlah kepada kami semua penglihatan dan perasaan yang tajam akan semua kemurahan dan kebaikan serta segala jalan-Mu, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dengan baik demi Kristus Sang Guru kebijaksanaan sejati, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Yesaya bab 55 ayat 6 sampai 9. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan kelimpahannya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 20 sampai 24, dilanjutkan ayat 27. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku.
karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau
karena Aku murah hati. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada Injil hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kisah orang yang iri hati terhadap kemurahan hati Allah. Dalam perumpamaan tersebut, diceritakan bahwa Allah memanggil orang-orang yang mau bekerja di kebun anggurnya dan telah disepakati tentang upah yang pantas. Setelah selesai bekerja, semua dipanggil untuk menerima upah yang pantas sesuai dengan kesepakatan. Namun mereka merasa diperlakukan tidak adil ketika semua mendapat upah yang sama, yaitu sedinar sehari. Meski jam kerjanya berbeda-beda, mereka yang terdahulu merasa iri hati terhadap kebaikan yang diberikan sang pemilik anggur pada orang yang datang terakhir, yaitu pukul 5 petang. Allah adalah murah hati dalam membuka pintu kerajaannya untuk semua yang akan masuk, baik mereka yang sudah bekerja keras sepanjang waktu untuknya, maupun mereka yang datang pada saat terakhir. Hadiahnya adalah sama. Kita sering terjebak dengan cara pandang atau pola pikir kita untuk memahami ajaran dan perintah Tuhan. Seperti dalam perusahaan, orang yang lebih lama bekerja, apalagi orang yang memiliki skill atau keterampilan atau memiliki kapasitas tertentu, pasti mendapatkan tempat dan juga gaji yang lebih besar. Cara berpikir seperti inilah yang menjadi dasar pijakan untuk protes, yang merasa lebih banyak jam dalam pekerjaan dan lebih banyak berjasa. Namun Tuhan punya cara berpikir yang berbeda sekali. Bukan lamanya waktu atau banyaknya jasa manusia yang menjadi penilaian Tuhan, tetapi kerelaan dan ketulusan dalam karya keselamatan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sudah berapa lama Bapak Ibu membaktikan diri untuk sesama dalam pelayanan? Tuhan Yesus telah memanggil murid-muridnya, termasuk kita semua, untuk bekerja melayani Allah dan sesama dengan kemurahan hati dan sukacita. Apakah kita melakukan pekerjaan kita dan tugas kita dengan keceriaan dan ketekunan demi Tuhan? Dan apakah kita sudah bisa memberi dengan murah hati kepada orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan? Di dalam kesemuanya itu, jangan hanya menuntut Tuhan untuk berbuat lebih kepada kita dibandingkan dengan yang lain. Yang terpenting, kita harus terus-menerus menyerahkan diri pada kemurahan hati Tuhan dan terus berkarya bagi Tuhan dan sesama dengan kerelaan dan ketulusan. Kerja di ladangnya Tuhan merupakan tugas dan panggilan kita semua, umat beriman. Dan dunia ini adalah ladangnya Tuhan. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itulah kata Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membutuhkan kita untuk bekerja di ladangnya. Maka marilah kita terus bergiat dalam pekerjaan
dan pelayanan di ladangnya Tuhan. Ya Allah, terima kasih atas keadilan dan kemurahan-Mu. Mungkinkan kami terus melayani-Mu dan sesama dengan sukacita dan kemurahan hati, tidak mencari berapa banyak yang bisa kami peroleh, melainkan berapa yang bisa kami berikan. Terima kasih ya Yesus, Engkau telah mengingatkan kami untuk tidak menuntut balas jasa atas karya pelayanan yang telah kami lakukan. Teruslah semangati kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu, agar kami tetap setia untuk berbakti dan berpartisipasi dalam semua karya keselamatan-Mu di dunia ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Allah, kami sekeluarga telah membaca dan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan membaca dan merenungkan sabda-Mu, iman kami semakin teguh, dan semakin Kau mampukan untuk bertindak sebagai orang yang penuh belas kasih kepada sesama kami, sehingga kami semakin dapat mensyukuri segala bentuk kemurahan dan kebaikan-Mu, serta mengikis sifat iri dengki yang mungkin terkadang masih muncul dalam hati kami. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sebagai keluarga senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.